Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Abdullah Satirul Jembar Pakar Utama dari P5017231007. Nah, jadi di sini saya ingin menjelaskan terkait buku yang berjudul eh, Gunung Api Purba. Nah, di sini kemarin karena kita sudah membahas tentang bab 1 dan bab 2, sekarang di sini kita akan lanjut untuk membahas bab 3. Nah, di bab 3 ini tuh dibahas terkait dengan bentuk dan struktur dari gunung api. Nah, di bab ini itu menguraikan terkait dengan bentuk luar morfologi, kemudian struktur dalam dari geologi gunung api tersebut, juga eh, akibat dari keluarnya magma itu seperti apa yang akan mempengaruhi morfologi dan juga struktur. Kemudian em, di sini secara garis besar itu dibagi menjadi dua kelompok. Nah, dua kelompok ini tentunya dipengaruhi juga oleh jenis magma, tekanan gas, mekanisme erupsi, serta lamanya aktivitas vulkanik. Nah, berdasarkan parameter-parameter tadi, itu diklasifikasikan menjadi dua secara garis besar, yaitu gunung api monogenesis dan gunung api poligenesis. Nah, gunung api monogenesis ini eh, yang selanjutnya akan dibahas, tapi secara garis besar gunung api monogenesis ini merupakan gunung api yang berumur pendek dan juga hanya memiliki satu kali erupsi. Nah, kemudian untuk gunung api poligenesis ini berumur panjang dan mengalami banyak erupsi seperti itu. Nah, mungkin kita langsung bahas. Nah, di sini ada gambar yang menggambarkan dari gunung api Jama, Soma, kaldera, gunung api komposit, dan juga gunung api perisai. Nah, yang pertama di gunung api monogenesis. Nah, di gunung api monogenesis ini merupakan gunung api yang terbentuk dari satu kali kegiatan erupsi yang berlangsung singkat dan dengan volume magma yang beragam. Nah, dari tubuh gunung api ini relatif sederhana ya bentuknya dan biasanya tersusun dari endapan-endapan eh, atau juga kita bisa sebut sebagai material piroplastik serta eh, sebagian kecil lava. Nah, di gunung api monogenesis ini itu dibagi lagi menjadi tiga, yaitu eh, kerucut sinda, kubah lava, dan juga maar. Nah, masing-masing dari ketiga gunung api ini juga memiliki eh, ciri-ciri yang berbeda, gitu. Nah, yang pertama itu kerucut sinder. Nah, kerucut sinder ini dibentuk dari lontaran material plastik yang menumpuk di sekitar lubang erupsi. Begitu. Nah, kemudian untuk kubah lava atau lava dome itu muncul dari magma yang sangat kental sehingga tidak mengalir jauh dan membentuk tonjolan di permukaan seperti itu. Nah, kemudian untuk gunung api Mar itu dibentuk dari letusan freatomagnetik. Nah, freatomagnetik itu ketika ada interaksi dari magma dan air tanah yang menghasilkan eh, kawah yang luas atau istilahnya memotong zona air tanah seperti itu. Kadang-kadang juga terisi air. Nah, bentuknya ada di sini. Nah, ini untuk yang pertama ini Mar. Nah, di Mar ini itu biasanya terdapat runtuhan di samping kanan apa di sekitar lubang kawahnya. Nah, runtuhan ini yang kemudian eh, semakin turun. Nah, runtuhan ini disebabkan karena dia memotong area zona aquifer. Nah, karena setelah memotong zona aquifer tersebut, zona aquifer itu kemudian eh, turun atau ambles di bagian kanan maupun kiri. Nah, kemudian di area kanan dan kiri ini memiliki cekungan yang lebih dalam dibandingkan dengan eh, kawah-kawah pada gunung api seperti Cincin Tuh atau juga Merucutu seperti itu. Nah, kemudian Cincin Tuh. Nah, Cincin Tuh ini dia relatif datar dan tidak terlalu eh, tinggi untuk areanya. Nah, kemudian
di kerucut tuff ini memiliki lereng yang lebih terjal daripada tuff. Nah, ini juga salah satu eh, gunung api yang ada di Islandia yang dia itu salah satu contoh merupakan lava dome yang ada di dunia seperti itu. Nah, kemudian, nah di sini ada gambar dari gunung api Mar. Nah, jadi Mar itu skematiknya seperti ini. Di area bawah dia eh, istilahnya dapur magmanya ada di bawah, kemudian dia bermigrasi ke atas dan di atasnya ini terdapat gunung api. Nah, di area eh, ini dia itu memotong eh, zona aquifer. Nah, di areal inilah yang eh, ketika gunung api Mar ini meletus, kemudian terjadi pelongsoran atau juga istilahnya em, turun atau jatuh dari dinding kanan dan kiri area Mar ini. Nah, karena di kanan dan kiri ini zona aquifer, eh, kebanyakan dari gunung Mar sendiri itu eh, kawahnya itu diisi oleh air. Nah, seperti di sini. Nah, di sini itu terdapat kawah, dasar kawah dari Gunung Api Mar. Ini merupakan contoh dari Gunung Api Mar di Setu Patok. Nah, terletak di selatan kota Cirebon. Nah, di sini tuh terdapat eh, dasar kawah dari Mar. Nah, memang Mar itu biasanya memang terbentuk selanjutnya itu terbentuk dengan adanya danau seperti itu. Nah, kemudian ini juga terdapat eh, Gunung Api Mar yang lain. Kemudian di sini terdapat gunung api Mars juga. Nah, di sini terisi oleh air kebanyakan yaitu. Nah, di sini juga terdapat bekas dari letusan gunung api Mar yang berada di sebelah barat dari gunung api Lamongan. Nah, di sini. Nah, kemudian secara kita rangkum dari apa istilahnya perbedaan-perbedaan dari yang tadi telah kita bahas itu em, gunung api Mar itu memiliki kemiringan pematang yang eh, kemiringannya itu keluar. Kenapa keluar? Yang dimaksud di sini kenapa? Karena di gunung api Mar di tengahnya itu eh, atau istilah bisa kita sebut tegak. Nah, kemudian di cincin tuf dan juga di kerucut tuf itu relatif sama. Nah, kemudian di bagian dasar kawah ini juga berbeda dengan tuf. Nah, di dasar kawah ini eh, dia untuk gunung api Mar ini berada di bawah daratan sekitarnya. Nah, mengapa hal ini bisa terjadi? Itu karena yang telah kita sebutkan tadi bahwa di ketika letusan gunung api Mar ini terjadi, dia memotong zona aquifer. Nah, ketika dia memotong zona aquifer ini, eh, s- area yang di atasnya itu menjadi sangat lemah. Nah, itulah kenapa terjadi longsoran atau jatuhan dari dinding-dinding yang ada di kanan kiri dari eh, jalur magma dari Gunung Api Mar. Itulah kenapa ketika dia meletus, runtuhan ini menghasilkan yang awalnya dia setara dengan istilahnya apa namanya daratan di sekitarnya. Kemudian karena dia longsor, dia turun. Nah, itulah kenapa dia berada di bawah daratan sekitarnya. Nah, kemudian bahan magmatik. Nah, bahan magmatiknya ini eh, sangat beragam untuk Gunung Api Mar ini karena eh, dia sudah tercampur dengan jadi di area aquifer. Nah, kemudian untuk lereng dalam ini terjal atau tegak. Hmm. Nah, itulah kenapa di kemiringan pematang ini itu Gunung Api Mar itu hanya disebutkan keluar, berbeda dengan di Cincin dan juga Kerucut. Nah, kemudian lereng luar dari Gunung Api Mar ini relatif landai. Dapat dilihat sebagai contoh di sini. Untuk lereng luarnya relatif tidak terlihat. Nah, di sini juga relatif nggak landai. Dilihat juga dari peta, dia relatif landai, tidak terlalu terjal. Nah, kemudian untuk diameter kawahnya di Gunung Api Mar ini relatif lebar,
juga sama dengan cincin tuff. Nah, kemudian volume ejecta atau kawahnya dia itu kecil. Nah, sama dengan cincin tuff dan juga berbeda dengan kerucut tuff yang lebih besar. Seperti kita lihat di sini. Seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang gunung api komposit. Nah, gunung api komposit ini tuh lebih dapat kita istilahnya kenali dengan nama gunung api strato. Nah, di mengapa eh, dinamakan seperti itu? Nah, strato itu berasal eh, dari suatu bahasa yang menyebutkan bahwa artinya strato itu strata atau berlapis-lapis. Nah, selaras dengan gunung api komposit. Oh ya, sebelumnya di gunung api komposit ini hingga pembahasan kita yang terakhir itu sudah masuk ke dalam jenis gunung api poligenesis. Hmm. Atau dia itu memiliki umur yang panjang dan juga banyak sekali terjadi erupsi. Nah, untuk contoh dari gunung api poligenesis yang pertama itu adalah gunung api komposit atau strato. Nah, oke, lanjut. Eh, di gunung api strato ini seperti namanya strata. Nah, dia itu memiliki fase yang berulang-ulang. Nah, karena fase yang berulang-ulang itu, sehingga eh, gunung api fun fact-nya di sini, gunung api strato ini dapat bertambah tingginya, meskipun secara langsung tidak terlalu kelihatan karena tingkat erupsi dan letusan dari gunung api strato ini tidak terjadi dengan sangat sangat intensif. Nah, sehingga proses penambahan tingginya itu juga terlihat dengan sangat lama. Tapi ini merupakan salah satu tapi ini merupakan gunung yang dapat bertambah tingginya seperti itu. Nah, untuk struktur internal dari gunung api strato itu dapat kita lihat di gambar ini. Nah, jadi gunung api Serato itu terdapat dapur magma, pipa konduit, juga kawah puncak, terus awan abu, gas, dan lava. Seperti itu. Nah, secara apa ya istilahnya ya? Em, Gunung api Strato ini sangat berbeda dengan gunung api yang monogenesis karena gunung api monogenesis itu ketika dia meletus dia itu akan langsung mati dan istilahnya tidak terjadi proses dari eh, proses-proses vulkanik lagi gitu. Nah, contohnya gunung api strato yang ada di Indonesia itu Merapi, kemudian Semeru, Kelut dan Slamet. Kemudian dapat kita lihat di sini ini contoh yang di kiri ini merupakan eh, gunung api Merapi yang ada di Yogyakarta, Jawa Tengah, dan juga sedikit ke arah eh, Magelang. Kemudian yang di kanan ini merupakan Gunung Semeru yang ada di Lumajang. Itu. Nah, ini merupakan berikut ini merupakan gambar dari perlapisan lava yang ada di gunung api strato. Nah, dapat dilihat di sini ada tidak kemenerusan lava. Ini menandakan bahwa ketika gunung api itu melakukan erupsi atau meletus, terdapat jangka waktu yang sangat lama sehingga terjadi letusan berikutnya. Itulah kenapa tidak ditemukan keselarasan yang ada di sini. Seperti itu. Nah, kemudian kita lanjut ke kompleks gunung api. Nah, di kompleks gunung api ini penjelasannya lebih singkat. Nah, kompleks gunung api itu terdiri dari beberapa pusat erupsi dengan umur dan karakter yang berbeda-beda. Nah, namun eh, kompleks gunung api ini masih dalam satu sistem vulkanik. Nah, meskipun dia terdiri dari gunung api yang berbeda-beda, juga memiliki beberapa pusat erupsi yang berbeda-beda, tapi dia tetap dalam dalam satu sistem vulkanik yang sama. Nah,
Kadang juga dari setiap pusat erupsi itu kadang menghasilkan kawah eh, kecil, juga kadang menghasilkan beberapa lava kecil. Nah, kemudian eh, dari mana sih kita bisa mengetahui bahwa gunung-gunung api tersebut itu berada dalam satu sistem vulkanik yang sama? Nah, itu dapat dianalisis dari adanya percabangan dari saluran magma atau dari pergeseran eh, pusat erupsi. Jadi misal pertama pusat erupsinya di sini, tapi tidak jauh dari situ terdapat pusat erupsi lagi yang baru setelah adanya di adanya erupsi sebelumnya. Nah, hal ini itu dapat menyebabkan ketidakberaturan dari topografi yang ada di daerah tersebut. Nah, seperti di area Bandung Raya ini terdapat kompleks gunung api. Nah, di sini kontur atau topografi yang terbentuk di sini itu sangat kompleks, ya, karena didasari oleh eh, munculan-munculan gunung api yang berbeda-beda seperti itu. Nah, kemudian kita lanjut ke Gunung Api Kaldera. Nah, Gunung Api Kaldera ini secara simpelnya kita bahas itu sebenarnya mirip dengan Gunung Api Mar, hanya mirip saja. Nah, tapi di Gunung Api Kaldera ini itu terjadi runtuhan bagian puncak atau tubuh gunung api. Nah, hal itu dapat terjadi karena letusan besar yang mengosongkan hampir seluruh dapur magmanya. Nah, biasanya proses ini tuh sampai menghasilkan cekungan yang luas, eh, membentuk seperti elips gitu. Nah, sangat luas, bahkan gunung api kaldera ini berdiameter hingga 2000 meter, seperti itu. Nah, perbedaan signifikannya yang dengan gunung api Mar itu adalah ukurannya sangat besar, dan juga di gunung api kaldera ini tidak memotong dari zona akuifer, dan juga tidak didasarkan dari eh, letusan freatomagmatik yang tercampur oleh air. Nah, meskipun kadang eh, dari gunung api kaldera ini itu bisa berisi air di tengahnya, seperti itu. Nah, kadang juga gunung api kaldera ini membentuk anak gunung api yang lain, yaitu bisa kita sebut dengan soma volcano atau anak gunung api. Nah, contohnya, contohnya di Indonesia itu ada di kaldera Krakatau, kemudian yang mungkin yang paling familiar bagi kita itu ada di kaldera Tengger atau bisa kita sebut Bromo, dan juga ada kaldera Batur yang ada di Bali. Nah, seperti ini. Nah, jadi Gunung Api Kaldera itu sangat luas sekali perbedaannya dengan Gunung Api Mar seperti itu. Nah, ya, di sini ini merupakan kaldera dari Tambora yang terkenal dengan letusan yang sangat besar. Kemudian ini merupakan kaldera Batur yang ada di Bali. Nah, jadi sebenarnya gunung apinya itu terbentuk dari sini, sebenarnya sebesar ini. Kemudian karena dia meletus dengan sangat dahsyat, kemudian mengosongkan dari dapur magmanya, sehingga bagian atasnya ini runtuh, gitu. Dan juga eh, tertransportasi atau terpentalkan dari tengahnya. Nah, jadi gunung api yang nah inilah eh, gunung api ini kaldera Rinjani yang ada di Lombok. Nah, inilah dari anakan gunung api yang kita bisa sebut dengan Soma Volcano. Nah, sama juga yang ada di gunung eh, di kaldera Tengger Bromo. Nah, sebenarnya gunung apinya itu sangat besar sekali. Nah, tapi kemudian runtuh, dan meskipun sekarang sudah terjadi runtuhan, tapi tetap terbentuk gunung api baru kecil-kecil yang ada di itu. Nah, ini juga salah satu mengapa dari gunung api kaldera ini itu
berbeda dengan Gunung Api Mar. Nah, karena Gunung Api Mar itu terjadi sekali dan letusannya itu tidak dapat terulang lagi atau istilahnya hanya one change. Nah, kalau di Gunung Api Kaldera ini tetap terbentuk eh, tetap dapat terbentuk gunung api baru atau istilahnya masih aktif lah dari gunung api ini. Nah, kemudian, nah seperti yang dapat kita lihat di sini ini adalah kaldera Sunda. Nah, di sini terdapat lembah, terus kemudian kawah gitu. Nah, nah, kemudian kita lanjutkan pembahasannya ke Gunung Api Perisai. Nah, Gunung Api Perisai ini merupakan salah satu gunung api eh, terbesar yang eh, atau istilahnya apa ya terbesar eh, dan terluas yang ada di dunia. Nah, gunung api Perisai ini merupakan tipe gunung api yang dia berlereng, kemudian dari lerengnya ini sangat landai, terus eh, kadang disusun juga oleh aliran basaltik yang encer, kemudian menjauh dari pusat erupsi. Nah, eh, di gunung api Perisai ini itu terdapat em, klasifikasi. Nah, dari buku ini itu diklasifikasikan sebagai tiga klasifikasi, yaitu gunung api tipe Islandia, tipe Hawaii, dan juga tipe Galapagos. Nah, untuk gunung api tipe Islandia, ini salah satu contohnya itu terletak di Samudra Atlantik di bagian utaranya dengan ketinggian itu bervariasi antara 50 sampai 1000 meter. Nah, dengan rata-ratanya itu 350 meter. Nah, kemudian untuk sudut kelerengannya itu 1 sampai 5 derajat dan maksimumnya itu hingga 10 derajat. Nah, dan volumenya itu eh, sekitar 15 kilometer kubik. Nah, jadi volumenya ini di sini sangat besar. Atau istilahnya itu bisa kita sebutkan eh volumenya eh, 15 kilometer kubik. Ya. Kemudian ada lagi contohnya yaitu tipe Hawaii. Nah, tipe Hawaii ini berada di Samudra Pasifik dengan ketinggian itu lebih dari 2000 meter di atas permukaan laut. Nah, contohnya itu Gunung Api Mauna Kea dan juga Mauna Loa. Nah, untuk Gunung Api Hawaii ini dia puncaknya itu sama, hampir datar dengan sudut kemiringan lereng itu 2 sampai 10 kilometer derajat. Nah, tapi jika dihitung dia memiliki volume yang lebih besar, 2 kali lipat lebih dari gunung api perisai tipe Islandia, yaitu hingga sampai 40.000 kilometer kubik. Ini merupakan perbedaan yang sangat signifikan ya untuk eh, dari tipe Hawaii dan tipe Islandia ini. Nah, kemudian yang terakhir ada tipe Galapagos ya. Tipe Galapagos ini terdapat di Samudra Pasifik Timur dengan ketinggian sekitar 1.500 meter. Nah, dengan diameter alasnya saja itu 25 sampai 35 kilometer. Nah, dan untuk sudut lerengnya ini intervalnya lebih curam lagi dibandingkan yang sebelumnya yaitu kurang dari 20 derajat. Nah, untuk lereng tengahnya itu memiliki kemiringan deng- eh, dari 15 sampai 35 derajat. Tapi ketika lebih turun-turun lagi itu eh, lebih landai. Nah, perbedaannya dari ketiga ini itu rata-rata pada eh, kemiringan lerengnya. Kalau di Galapagos ini merupakan yang paling miring, kemudian yang Islandia ini yang paling landai, kemudian yang Hawaii ini pada tengah-tengahnya.
seperti itu. Nah, secara umum ya, Gunung Api Perisai ini eh, hampir seluruhnya itu terdiri dari lava basaltik dengan sedikit dari material-material piroklastik. Nah, juga eh, secara umum Gunung Api Perisai ini membentuk tubuh yang luas, atau istilahnya kita dapat membayangkan dia itu seperti perisai yang ter apa ya istilahnya tertutup, atau mungkin familiar bagi kita untuk menyebutnya capil ya, capil yang biasanya digunakan untuk petani. Nah, bentuknya itu seperti itu, jadi meluas gitu, dengan eh, semakin naik 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 tapi tetap ya meluas seperti itu, berlereng landai. Nah, kemudian kita sudah masuk di ringkasan babnya. Nah, mungkin lebih mudah kita dapat lihat gambar yang di awal, mungkin belum sempat kita bahas ya. Nah, ini. Nah, jadi ini perbedaan kaldera, kemudian gunung api komposit, kemudian gunung api perisai. Nah, gunung api perisai ini memiliki area yang sangat 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 besar dibandingkan dengan kaldera ya. Meskipun kaldera ini sudah besar, tapi ini jauh. Nah, untuk kemudian ini merupakan gunung api Soma yang anakan dari di gunung api kaldera tadi. Kemudian ini merupakan gunung api jamak, atau istilahnya ketika ada gunung api komposit itu dia memiliki kembaran, yaitu biasanya kita sebut dengan gunung api jamak seperti itu. Nah, untuk kesimpulannya, jadi dari bentuk struktur gunung api ini secara garis besar kita dapat kelompokkan menjadi dua kelompok besar, yaitu gunung api monogenesis dan juga gunung api poligenesis. Nah, di gunung api monogenesis ini terdapat eh, kubah lava, lava-lava dom, kemudian kerucut cinder, kemudian cincin tuf, dan juga kerucut tuf, kemudian juga gunung api Mar. Nah, untuk di gunung api poligenesis ini lebih banyak, yaitu seperti gunung api komposit, jamak, kompleks gunung api, kemudian kaldera, dan gunung api perisai. Nah, secara perbedaan garis besarnya itu ketika uh, gunung api monogenesis ini merupakan hanya satu kali event, dan setelah itu tidak dapat terjadi event selanjutnya. Nah, berbeda dengan gunung api polygenesis yang dia memiliki event-event yang berulang, atau em, masih lanjut atau continue, sehingga gunung api monogenesis ini dapat kita sebutkan dia gunung api yang discontinue, sedangkan gunung api polygenesis ini merupakan gunung api yang continue seperti itu. Nah, mungkin dari saya untuk tersebut, penjelasan untuk di bab 3 kali ini mungkin cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.